Selamat datang di Analisa Market Gadis Forex tanggal 13 September 2024. Pagi ini mungkin untuk sahabat gadis forex yang pegang sell tidak ada euforia ya, pasti sedih hari ini masih floating atau bahkan kalian sudah mengalami margin call gitu. Tapi bagaimanapun kita harus tetap menganalisa ya, jangan pernah menyerah di market karena peluang masih tetap ada. Kita tahu bahwa news kemarin ya, PPI itu bad atau jelek untuk dolar sehingga harga emas naik dan break up dari all time high-nya beberapa bulan yang lalu di harga sekitar 25.30 ya, dan pagi ini harga emas sudah mencapai 2566.1 ya ketika saya membuka market. Nah, sekarang langsung kita lihat ya. Kalau secara analisa kita pakai indikator pivot point, hari ini ketahan di sekarang ya di 2569, ini ketahan di resisten 1 periode sekarang, tapi ada resisten 2 yang berdekatan itu di sekitar 2580. Jadi hari ini kalau dia bisa nembus 2570-an, dia potensi akan ke 2580. Ini terdekat ya. Supportnya di berapa? Supportnya itu support kuatnya nanti tetap berada di all time high-nya beberapa bulan yang lalu di sekitar 2530. Berarti nanti kalau kita ngomong 50%-nya dari 2570 sampai 2530 itu kan berarti sekitar 60% ya, 60 poin. 60 poin itu artinya adalah dikurangi 30 berarti 25, di sekitar 2540. Jadi area 2540 sampai 2530 ya untuk supportnya. Kita lihat H1, tidak ada halangan sampai dengan, nah masalahnya dengan H1 angka sekarang atau harga sekarang di 2568-an ini nyaris tidak ada halangan sampai dengan angka ini ya, 2575 sampai dengan 2584. Ini gambaran harga goldnya. Jadi angka ini sama sekali tidak ada halangan yang berarti ya, sampai dengan paling terdekat di sekitar 2575 sampai dengan 2586. Jadi kalau kalian spekulasi untuk sell, ini belum waktunya. Menurut saya tunggu dulu sampai akhirnya di 2580 ya, atau kita lihat beberapa candle ke depan H1 setidaknya. Tapi kalau kita lihat ya, ini semua candle ini mengarah naik dan nyaris tidak ada candle yang ragu-ragu untuk turun. Jadi menurut saya jangan sell. Kalau tidak berani buy, jangan sell dulu. Seperti itu. Nah, nanti kalau misalnya dia turun lagi minimal di area 2557 ya sampai dengan 2541, ini area untuk open posisi buy, karena angka atasnya ini kita masih belum tahu berapa ya, tapi kalau dia sudah di area 2570-an itu sudah sangat dekat ke area 2600. Gold ini sangat potensi ke 2600. Ini bisa dikonfirmasi kalau kita lihat weekly ya, bisa ke 2720. Kalau kita lihat di weekly, tapi menurut saya ya ini mungkin akan terjadi beberapa, bahkan di weekly ini yang terdekat mungkin ya bisa ke 2720 ya, 2720. Tapi menurut saya ya ini mungkin akan terjadi beberapa minggu lagi. Yang terdekat mungkin ya sekitar di 2600. Jadi menurut saya seperti itu untuk emas. Jangan ambil posisi sell ya, kita lihat dulu marketnya seperti apa, karena kalau secara candlestick masih belum ada yang tampak ragu-ragu untuk naik, masih kuat naik untuk goldnya. Kemudian yang kedua kita lihat untuk oil. Nah, oil ini kalau sahabat gadis forex mengikuti dari awal, saya sampaikan ketika harga oil itu di bawah 70 collect buy ya, dan ini terkonfirmasi. Kemarin sempat turun itu cuman sampai 65 ya, kemudian dia naik lagi ya, naik lagi dan sekarang sudah di 69. Kalau kalian kemarin sudah ngikuti buy mulai dari 65, ini sudah 4 poin untuk oil ya, jadi kalau satu lot sudah punya profit 4000. Kalau kita lihat H1, tapi kalau ini
break, kalau ini ketembus menurut saya dia sudah memang oil ini tertahan di area pivot di sini ya 69.8, tapi kalau ini break, kalau ini ketembus menurut saya dia sudah masuk ke area 70-an lagi. Dan kalau untuk jangka panjang seperti yang saya sampaikan sebelumnya, oil ini akan potensi balik ke 72 atau sampai dengan 75 lagi, seperti itu. Jadi oil cari pijakan untuk buy ya. Kalau misalnya nanti dia bisa turun ke area 68.8, menurut saya ini sudah bisa collect buy lagi. Malam tadi itu oil tidak panjang ya saya analisa, karena sebenarnya patternnya juga sudah tidak berubah. Yang berubah memang emas, karena setelah setway beberapa hari kemarin, malam tadi itu dia sudah firm untuk breakout dari all time high-nya ya, dan bentuk all time high baru. Kemudian yang terakhir saya lihat Bitcoin area 58 ini. Kalau saya lihat lebih kecil lagi, ini adalah area pertaruhan ya. Bitcoin ini di daily ini tertahan pivot ya di area 58 ini. Kalau saya lihat lebih kecil lagi, ini adalah area pertaruhan ya. Bitcoin antara 58 sampai dengan 60 ya. 58 sampai dengan 60-an ini adalah area pertaruhan. Kalau misalnya ini break, secara otomatis Bitcoin ini akan tes 64 sampai dengan 66 ya Bitcoin. Sebenarnya kalau kita lihat semakin kecil dia itu sebenarnya masih sideways, masih tetap beda dengan goldnya sudah break up. Bitcoin ini masih belum, Bitcoin masih dalam posisi area sideways ya. Kalau kita lihat H1 di sini ya 59.6 ini bisa area sell, nanti take profitnya itu juga. Nah, satu pergerakannya juga kecil-kecil. Menurut saya kalau mau spekulasi sell bisa di area 59 atau di sini ya 59.6 ini bisa area sell, nanti take profitnya itu juga pendek, bisa ke 58. Atau kalau misalnya mau buy 57 ini bisa masuk buy. Kalau turun lagi ke 55 itu juga masih area buy untuk Bitcoin. Jadi seperti itu ya, Bitcoin ini masih sideways dan saat ini memang masih berada di area tengah-tengah. Jadi kalau sell menurut saya sell limit, kalau buy pun pasang buy limit, seperti itu. Pertaruhan tengah-tengahnya antara 58 sampai 60 ya, area ini, area konsolidasi menurut saya. Jadi itu analisa market pagi ini. Saya akan membuat video lagi rencananya nanti, coba nanti sore atau besok ya, cara menghitung ketika harga itu sudah menyentuh all time high baru ya kan. Seperti yang kita tahu di gold ya, itu kan 2530 all time high yang bulan kemarin itu adalah angka yang tidak pernah kejadian sepanjang sejarahnya gold. Dan sekarang gold itu sudah mencapai di area 2566. Nah, bagaimana cara menghitung resisten atasnya? Itu ada beberapa cara menurut saya ya. Kalian bisa pakai pivot atau bisa pakai Fibonacci retracement atau menghitung dari pola candle itu sendiri. Nah, itu nanti caranya seperti apa? Saya akan buat video sendiri di luar video analisa. Jadi itu analisa gadis forex hari ini. Tetap semangat, tetap cerdas, salam cuan, dan bye-bye.